Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garnita Kartikasari, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang publikasi dan kreasi. Tindak publikasi merupakan sesuatu yang hanya benar-benar dikatakan jika ia dikatakan kepada seseorang. Akan tetapi dapat pula dikatakan bahwa sesuatu hanya dapat dikatakan kepada seseorang jika pertama-tama ia telah dikatakan untuk seseorang. Dengan kata lain, publik lawan bicara sudah eksis dalam sumber kreasi sastra. Dalam pengertian publikasi sastra, untuk semantik yang konstan dalam kata publish yang artinya menerbitkan. Kemudian dalam bahasa Latin, publicare mengandung gagasan penyerahan kepada seseorang yang anonim. Publikasi simulacrum yang berarti membangun patung di lapangan. Menerbitkan pengumuman perkawinan, yaitu memberitahukan suatu proyek pribadi kepada semua orang, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Mempublikasikan karya berarti juga menuntaskan dengan menyerahkan kepada orang lain agar suatu karya dapat benar-benar eksis sebagai unsur yang otonom dan bebas. Sebagai suatu hasil ciptaan, ia harus memisahkan diri dari penciptanya dan menjalani sendiri nasibnya di antara orang-orang. Perkembangan historis sejak zaman kuno sudah ada cara-cara untuk menggandakan ujaran atau paroleh yang ditulis untuk menyebarkan karya. Pembacaan di muka umum merupakan salah satu yang paling praktis untuk mencoba suatu karya di hadapan publik yang terbatas. Sejak zaman dahulu pula sudah ada spesialis penyebaran. Pertama-tama adalah pencerita keliling yang menceritakan secara lisan kisah-kisah tradisional ataupun yang masih baru. Sejak abad ke-5 di Athena dan pada zaman klasik di Roma, sudah ada bengkel-bengkel penulis atau skriptoria yang dipekerjakan oleh pengusaha untuk menyalin naskah-naskah. Salinan-salinan itu kemudian dijual di toko-toko buku yang waktu itu memang juga sudah ada. Yang menariknya adalah bahwa untuk menyebut kegiatan tersebut, orang-orang Romawi itu telah memiliki akar kata kerja, edere, yang berarti melahirkan. Makna tersebut masih berlaku pada zaman Vigilius dan Ovidius. Sedangkan Pline memberikan penelitian penerbit modern ketika ia berbicara tentang libelli edition digni. Gagasan tersebut muncul sebelum peralatan teknis. Peralatan itu baru muncul 14 abad kemudian. Dengan mesin cetak, tekanan diberikan pada publikasi, yang artinya penyerahan pada seseorang yang anonim, bukan pada penerbitnya. Dapat ditambahkan bahwa publikasi teknis diperkuat dengan publikasi bahasa, berupa pemakaian bahasa kasar. Dalam memilih, mereka juga telah memiliki sifat mencipta. Pada abad ke-15, sudah ada perusahaan dagang yang sangat besar seperti kepunyaan Anton Coburger, pemilik percetakan di Nuremberg, yang memiliki 16 toko penjualan dan agen-agen di kota-kota Kristen terpenting, atau juga milik Aldo Manusio di Venesia. Pada abad ke-16, di Prancis ada dinasti penerbit Estin. Di Belanda, keluarga Plantin dan Elsevier, Belanda dikenal memegang peranan penting sebagai pasar buku internasional pada abad ke-18. Pada tahun 1618, di Prancis peraturan pajak masih mengelompokkan percetakan dan toko buku dalam grup yang sama. Sampai akhir abad 18, masih susah untuk dikatakan siapa di antara keduanya yang bertanggung jawab secara moral dan dari segi keuangan atas publikasi buku. Pada zaman Napoleon, di awal abad ke-21, perundang-undangan yang ada menghentikan perdebatan demi pihak ketiga dengan menunjuk seorang penerbit yang bertanggung jawab untuk setiap publikasi. Sama seperti pengelola koran Prancis yang waktu itu masih merupakan mitos. Pada masa kini, beberapa penerbit telah dibentuk dengan cara seperti itu. Misalnya John Murray, yang ikut menanjak dengan romantisme Inggris. Tetapi lebih banyak yang berasal dari percetakan. Misalnya, Plon di Prancis, sementara yang lain berasal dari toko buku seperti HCT. Baik, di sini ada pempublikasian karya sastra. Yang pertama ada media cetak. Media cetak merupakan salah satu publikasi dengan mencetak atau menerbitkan dalam lembaran kertas, atau bisa juga dalam bentuk poster, spanduk, dan baliho. Publikasi karya sastra melalui media cetak terdapat dalam koran dan buku. Surat kabar atau koran, sebagian besar karya para sastrawan kita terlebih dahulu dipublikasikan melalui surat kabar, baru kemudian dibukukan. Kumpulan puisi atau kumpulan cerpen biasanya berasal dari puisi-puisi atau cerpen-cerpen yang dibuat di berbagai media massa dan novel. Biasanya berasal dari cerita bersambung. Surat kabar juga menyediakan ruangan untuk karya berupa esai dan kritik sastra, berita atau tulisan tentang sastrawan dan aktivitasnya, serta kegiatan kesusastraan selalu mendapat tempat terhormat di surat kabar. Sekarang ini banyak surat kabar yang menyediakan ruang untuk menampung karya dari remaja atau para pemula. Ruang semacam ini sangat berguna untuk melatih bakat menulis dari para pemula.
Dalam surat kabar terdapat pula berbagai berita mengenai kegiatan sastra, misalnya pembacaan puisi, pementasan drama, seminar, dan diskusi sastra. Lalu ada majalah. Sastra Indonesia sering disebut sebagai sastra majalah, sebab perkembangan penerbitan buku dianggap cukup baik untuk menampung karya sastra. Majalah yang khusus memuat karya sastra seperti Kisah Horizon dan Pujangga Baru. Pujangga Baru memiliki misi yang tentunya berbeda dengan kisah. Pujangga Baru secara berkesinambungan menyiarkan serangkaian tulisan yang menunjukkan sikap terhadap apa yang disebut sastra lama, yang dianggap beku dan tidak bisa dikembangkan lagi. Sedangkan kisah diterbitkan tanpa pandangan semacam itu. Beberapa majalah Indonesia memiliki ruangan khusus untuk karya sastra. Ruangan khusus itu seolah-olah dipisahkan isi majalah secara umum, menjadi semacam taman yang dipelihara secara khusus, yang pengelolaannya diserahkan kepada tokoh yang dianggap mengetahui sejarah kesusastraan. Yang terakhir ada buku. Buku merupakan salah satu publikasi yang mempunyai legalitas dengan adanya ISBN dari lembaga yang berwenang, yaitu Perpustakaan Negeri Republik Indonesia atau PNRI. Karya sastra yang dipublikasikan dalam bentuk buku antara lain novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, teks drama, analisis-analisis terhadap karya sastra. Karya sastra berbentuk buku banyak berasal dari majalah dan koran yang akhirnya dikumpulkan dan dijadikan sebuah buku. Berdasarkan uraian di atas, media cetak sangat mempengaruhi karya sastra. Melalui media cetak, masyarakat dapat membaca dan mendokumentasikan karya sastra sebagai bahan bacaan, penelitian, dan sebagai bahan ajar. Yang kedua, ada media elektronik. Sejak muncul berbagai media baru seperti radio, televisi, dan internet, sastra muncul sebagai salah satu sumber yang memberikan sumbangan yang bagus untuk perkembangan media yang bersangkutan. Berikut ini akan diuraikan bagaimana hubungan sastra dengan radio, televisi, dan internet. Yang pertama ada radio. Radio merupakan salah satu alat penyampaian informasi semacam audio yang sangat luas jangkauannya. Radio mengirimkan beritanya melalui gelombang pemancar hingga sampai ke pelosok desa. Publikasi melalui radio ini tidak menggunakan biaya yang mahal, sehingga siapapun bisa untuk mempublikasikan karya sastranya sesuai dengan program yang ditawarkan oleh pihak radio. Yang kedua ada televisi. Televisi merupakan media elektronik dengan menggunakan audio dan visual. Program televisi juga tidak mengenal adanya kelas, sehingga semua orang bisa menikmatinya. Dalam konteksnya, televisi cenderung menjadi saluran hiburan, berita, dan pelayanan. Sebagian besar program-program yang ditawarkan televisi adalah karya sastra, misalnya film, sinetron, dan lagu. Dengan adanya sarana televisi adalah salah satu bentuk publikasi yang dilakukan secara luas. Masyarakat dengan mudah memilih program atau acara yang disukainya. Yang terakhir ada internet atau sastra online. Perkembangan teknologi ditandai dengan adanya inovasi-inovasi baru dalam setiap bidang keilmuan. Inovasi tersebut telah membuka cakrawala berpikir masyarakat dalam arus modernisasi. Salah satu inovasi baru dalam bidang ilmu sastra ini yaitu munculnya sastra online yang berkembang melalui media sosial online, seperti Twitter, Facebook, website, dan blog. Menurut Septriani, sastra online adalah aktivitas sastra yang memanfaatkan internet. Karya sastra online bisa menjadi sebuah pendidikan digital kepada para penulis untuk menunjukkan eksistensinya sebagai seorang penulis, dan sekaligus bukti kontribusinya dalam mendukung perkembangan kesusastraan di Indonesia. Menurut Hidayat, secara eksistensi, sastra online dapat dijadikan sebagai perlawanan atas legitimasi bahwa kapabilitas seorang sastrawan ditentukan oleh kemampuannya menembus media massa. Seorang sastrawan dikatakan sastrawan nasional apabila karyanya pernah muncul di media massa bertaraf nasional. Hal ini karena adanya selera redaktur sebagai kritikus yang berperan aktif dalam seleksi, baik dan buruknya karya sastra. Menurut Hidayat, ada beberapa dampak positifnya dari kemunculan sastra online ini. Yang pertama, sastra online menjadi ajang publikasi yang murah dan mudah. Yang kedua, bagi sastrawan muda pertumbuhannya dapat berkembang secara cepat. Yang ketiga, eksistensi sastrawan menjadi lebih luas bahkan bisa mendunia. Yang keempat, melalui sastra online, sastra Indonesia dapat melakukan eksplorasi, baik dari isi maupun bentuknya. Karya sastra online dinilai mampu merefleksikannya zamannya di tengah arus modernisasi tanpa mengurangi nilai dan substansinya sebagai karya sastra.
Sastra online juga dapat ditinjau dari sosiologi sastra untuk menelaah dinamika sosial yang dimuat di dalamnya. Sastra online merupakan penggambaran kembali konsep masyarakat era modern yang bentuk dan isinya terkadang bersifat tendensius karena didasari pada berdasarkan realitas sosial yang ada tanpa melalui sebuah proses editing. Kegiatan Gemar Rame sebagai langkah tepat dengan tidak mengabaikan berbagai upaya pemasyarakatan sastra, kegiatan Gemar Rame, gemar membaca, rajin menulis, menjadi salah satu pilihan tepat bagi upaya menjadikan sastra sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Pada prinsipnya, kegiatan jenis ini dapat dilakukan dengan sasaran siapa saja, tetapi yang paling tepat adalah untuk para siswa. Alasannya, siswa masih relatif memiliki kejernihan pikiran dan peluang untuk berkembang serta sekaligus menjadi penanggung jawab di masa depan. Upaya pemasyarakatan sastra selama ini sebenarnya, usaha pemasyarakatan sastra di Indonesia sudah sering diwacanakan dan sekaligus dilakukan, di antaranya seperti pengkajian. Kalau ditelusuri, sampai saat ini telah ada ratusan bahkan mungkin ribuan hasil pengkajian sastra di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta, seperti perguruan tinggi, akademi, yayasan, organisasi profesi, dan lain-lain. Hasil pengkajian itu antara lain berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan untuk proyek, artikel untuk jurnal, dan sejenisnya. Lalu ada pertemuan. Kegiatan seperti diskusi, seminar, workshop, sarasehan, kongres, pertemuan ilmiah, dan pementasan sastra telah sering dilakukan di kampus-kampus, sekolah, komunitas, sanggar, dan seterusnya. Tetapi usaha itu pun tampaknya hanya menjadi ajang silaturahmi sesaat yang hasilnya tidak meningkatkan jumlah masyarakat peminat karya sastra. Pengajaran. Sejak SD hingga SMA, seluruh siswa telah menerima pelajaran sastra, dan mereka telah diperkenalkan karya-karya sastra Indonesia yang terbit sejak awal perkembangan hingga sekarang. Lalu ada penerbitan. Di Indonesia terdapat ribuan penerbit. Akan tetapi, jumlah penerbit yang berminat menerbitkan sastra hanya beberapa gelintir saja. Alasan mereka tidak menerbitkan karya sastra adalah karena sastra tidak menjanjikan keuntungan finansial di pasar. Yang terakhir ada media massa. Koran mingguan dan majalah-majalah tertentu sudah sering memajang di berbagai jenis karya sastra, seperti puisi, cerpen, esai sastra, dan lain-lain. Tetapi yang terjadi sebagian terbesar pembaca koran dan majalah itu tidak menghiraukan karya sastra yang dipajang. Upaya lain selain upaya di atas yang telah dilakukan dalam rangka pemasyarakatan sastra masih cukup banyak. Tetapi sebagai gambaran umum, contoh di atas dianggap cukup. Intinya ialah bahwa memang antara usaha dan hasil tidak selalu identik atau sejalan. Harapan sering tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga perlu ada upaya terobosan yang lebih baik agar sastra benar-benar menjadi sesuatu yang penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.